selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah tapi belum tahu info apa. Sesi kedua rebound dan akhirnya bisa tutup tipis naik ke harga 6.150. Transaksi hari ini juga cukup besar di 12,5 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net buy di 605 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG ya cukup bagus ya. Akhirnya bisa tutup di atas 6.150 dan tutupnya lebih tinggi dari harga kemarin. Jadi ini menurut saya juga masih peluang untuk besok lanjut naik. Uji resisten terdekat itu di 6.180 sampai 6.220. Jadi ke situ arah pergerakan indeks besok. Semoga bagus ya. Kalau dilihat hari ini sih harusnya besok bisa lanjut. Tapi ya namanya market tetap perlu waspada. Fokus di portofolio, lihat sahamnya kalau sudah dekat-dekat resisten dan dia kembali turun dari resisten, mending profit taking. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok sepertinya ya masih bisa lanjut dan semoga aja ISG tetap mempertahankan supportnya 6.100 ini ya. Kalaupun dia turun retest support ya jangan sampai turun lagi lah. Jadi kemungkinan gap ini semoga aja ditinggal. Semoga seminggu ini ISG bisa sampai 6.220. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,7% ke harga 1.340. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga call ya. Harga call cukup bagus. Hari ini masih naik tipis dan masih di atas 150. Sekarang aja di 167. Jadi ini sangat tinggi ya harga call. Tapi kalau dilihat harga saham batubaranya nggak kemana-mana. Lihat Indi nggak bergerak setelah gagal menguji 1.550, bahkan satu support dijebol. Tapi kalau Bapak Ibu sabar, ini kesempatan. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena Indi ini membuat base di area support. Tinggal nunggu momentum, bisa aja dia naik. Ini risk rewardnya juga menarik kalau mau beli. Tapi ini perlu kesabaran karena ini cut lossnya cuma sekitar 4-5% dan target profitnya terdekat 4-5% juga. Tapi ini ditarik sampai atas karena melihat historis sebelumnya ya. Jadi target Indi itu bisa sampai 1.550 nih. Jadi seperti ini, tarik aja risk rewardnya seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu bisa melihat market, lihat aja nanti kalau gelagatnya nggak mampu naik 1.400, profit taking dulu. Nanti kalau dia turun, beli lagi di bawah. Seperti itu aja. Kalau mau tektokan di Indi ini juga ya bisa aja, tapi perlu kesabaran. Itu aja ya. Karena Indi sudah di area bottom ya, dan juga lower high-nya juga naik nih. Jadi harusnya masih aman. Indi yang penting sabar. Itu aja. Ini sepertinya juga ya dalam proses akumulasi ya. Skenario-nya ya jangan sampai lah jebol 1.300. Kalau jebol ya toleransi 1.250. Dari itu udah jangan ditahan-tahan lagi, jual aja karena ada potensi lanjut lebih bawah. Mending cut loss dulu, buyback di bawah. Itu potensi lebih profit daripada tahan dia mengarah support 2 terus baru mantul ke arah beli, itu baru BP. Kalau cut loss di support 1, beli di support 2, misalnya beli di misalnya seperti ini ya, cut loss di 1.250, beli lagi di 1.150 nih, profitnya lebih besar. Jadi seperti itu ya. Untuk Indi ya sabar aja lah. Kalau yang pegang, yang belum cut loss, misalnya beli ada di daerah pucuk 1.550 ya hot aja. Kalau mau ada dana ya ditambah di bawah. Kalau siap rugi waktu ya nggak masalah juga kalau mau simpan. Tapi ya yang jelas uangnya nggak bergerak dulu sampai balik minimal ke harga beli. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini malah ditutup terkoreksi cukup dalam 3,07% ke harga 1.260. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro hari ini
ini gagal menembus resisten 1300 dan kemudian diguyur lagi. Tapi tekanan jual biasa aja ya. Nih, hampir sama dengan tekanan beli hari kemarin. Dan juga kalau saya lihat harusnya tetap aman ya Adro selama di atas 1250. Nah, kalau Bapak Ibu minggu lalu ada beli di area support 1250, kemarin tuh harusnya sudah bisa profit taking, atau hari ini ya. Harusnya kalau dia gagal menembus, dia kembali turun tuh harusnya profit taking dan bisa beli lagi ini di bawah. Jadi besok nawar aja. Kalau dikasih ke 1250, coba aja lagi spekulasi buy selama dia nggak tutup di bawah 1250 ya bisa di hold. Jadi seperti itu untuk Adro. Ini masih uptrend ya, cuman teknikalnya karakternya memang seperti itu. Sehabis candle hijau, dia biasa membuat candle merah. Ini kan terlihat karakternya dari dulu seperti itu. Jadi jarang-jarang dia membuat candle yang bisa hijau 2-3 kali. Biasanya kalau hijau 2-3 kali, merah 2-3 kali juga. Jadi kalau yang tipe nggak pakai cut loss ya jangan beli di pucuk. Kalau di Adro ini belinya ya dekat support. Jadi kemana arah Adro besok ya masih bisa uji support ya, semoga aja dipertahankan. Harusnya juga besok ada kembali rebound ya, dia membuat candle hijau untuk Adro. Yang penting kalau dia kembali tutup di bawah 1250 udah cut loss saja. Misalnya cut lossnya di 1230 atau 1225 ya. Belinya ya tergantung masing-masing, mau di 1260 atau di 1250. Jadi seperti itu untuk Adro. Kalau saya lihat ya harusnya sih ada rebound 1-2 hari ke depan. Seharusnya juga akan mempertahankan supportnya 1250. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang di hari ini ditutup di harga 2110. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA menarik. Kalau saya lihat ini aman di area support walaupun dia kembali downtrend ya setelah mematahkan uptrend channelnya ini. Ya ini sudah nggak valid ya, jadi nggak bisa dipakai juga. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Ini kesempatan kalau Bapak Ibu yang mau beli PTBA, ini saatnya. Tapi disclaimer on ya, tetap harus pakai cut loss kalau mau trading. Kalau nggak mau pakai cut loss harus siap rugi waktu, itu aja pilihannya. Nih, risk rewardnya juga menarik karena ini kan PTBA lagi konsolidasi dan di area support. Dan terlihat ini volume makin meningkat dan harga sahamnya nggak kemana-mana. Tinggal nunggu momentum nih. Karena kalau nggak salah PTBA belum mengeluarkan laporan keuangannya. Ada yang bilang laporan keuangannya kemungkinan besar bagus. Jadi ya siap-siap ini ya. Sepertinya ada potensi untuk kembali rebound. Dan target 2180 dan bisa ke 2400 lagi. Dan ini kan terlihat juga dia lower high-nya terbentuk sebelumnya di 2000 dan ini sudah di 2050 kecuali dia nanti turun. Nah, dengan skenario seperti itu ya cut loss saja kalau dia turun dari 2050. Disesuaikan aja cut loss-nya ya. Jadi seperti itu untuk PTBA ya. Arahnya potensi masih bisa ke atas karena ini dia lagi membuat base. Dan sampai hari ini PTBA belum ada membuat low baru. Low-nya terus naik nih. Jadi harusnya sih aman. Jadi seperti itu. Untuk PTBA indikator MACD memang masih membentuk dead cross dan di bawah perbatasan garis nol. Ya tinggal nunggu momentum lah. Semoga aja kalau sekali lagi PTBA itu kembali ke 2180 dan confirm breakout ya bisa rally lah. Minimal 2400 dan uji trend line downtrendnya. Kalau mau reversal ya harus confirm breakout 2400. Nah ini kesempatan kalau yang mau beli dari harga sekarang untuk swing trade ya, toleransi bisa 5% lah. Cut loss saja kalau turun dari 2000 di 1980 dan target profitnya langsung tarik 2400. Nih target profitnya 14%, cut lossnya cuman 5%, jadi hampir 1:3. Ini kesempatan, tapi disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup naik tipis 1,26% ke harga 16.000. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG ya bisa dikatakan masih bagus karena dia kembali ke atas resisten dulunya itu neckline cup and handle-nya. Ini kan bisa dibilang cup and handle ya. Jadi
dengan kondisi seperti ini ada peluang ITMG melanjutkan kenaikan. Yang penting kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, kalau yang belum punya, kalau dia kembali ke bawah 15.600 mending jual dulu di seperti itu ya. Ini kan terlihat dia sudah membentuk lower high baru. Jadi ini masih bisa dikatakan uptrend. Ini satu dia naik turun naik nih. Ya harusnya dia bisa kembali menguji area 18.000 untuk ITMG. Dan kalau mau toleransi cut loss-nya cukup dalam ya. Kalau mau cut loss mepet aja. Jadi kalau dia turun dari 15.700 bisa cut loss di 15.500, nanti buyback di bawah bisa seperti itu juga. Atau sekalian cut loss kalau dia turun dari 15.000 dengan kondisi kerugian sekitar 7%. Dan tarik aja langsung swing trade. Targetnya itu harga tertingginya 17.500 sampai 18.000. Nah, cut loss-nya 6%, profitnya 9 sampai 12%. Jadi seperti itu kalau mau beli ITMG. Kalau mau disimpan jangka panjang nggak pakai cut loss ya yang penting siap rugi waktu aja. Jadi seperti itu ya. ITMG masih uptrend dan masih bagus. Trennya masih arahnya ke atas ini juga. Dan ini kan terlihat ITMG sudah membentuk higher high 1, 2, lower high-nya naik 1, 2. Ya ini kondisinya bisa dikatakan masih strong uptrend kalau dilihat dengan MA 60. 60-nya memang masih melandai ya. Tapi ya masih uptrend lah. Walaupun ITMG di bawah EMA 20-nya. Nggak masalah kalau EMA 20 menurut saya, yang penting lihat candle-nya aja. Lihat teknikalnya, lihat chart, itu yang lebih valid. Jadi seperti itu. Untuk ITMG arahnya masih potensi ke atas. Semoga aja nggak false breakout. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup naik tipis 0,37% ke harga 20.075. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi yang cukup signifikan oleh Credit Suisse 14.000 yang jual tipis-tipis nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR cukup menarik lagi karena ini dilihat ya, volume makin meningkat dan MACD-nya juga golden cross, per chart di atas 0 juga meningkat. Sayangnya hari ini gagal tutup di atas 20.200 ya. Lihat besok, kalau besoknya bisa breakout minimal bisa tutup di 20.200, apalagi bisa tutup di atas 20.500 ya menarik nih. Ini bisa triple bottom. Nah ya, jadi bisa diperhatikan yang sudah punya tetap hold, yang belum cut loss dari bendera pucuk juga hold aja. Ini menarik UNTR, arahnya potensi ke atas. Kalau Kompim breakout 20.500 itu targetnya 22.000, bahkan bisa ke 24.000. Jadi kalau ada yang beli dari bawah ya hold aja. Ini kan profitnya sudah lumayan 6%. Dan nah ini saya kasih contoh lagi yang pakai cut loss. Misalnya ada yang beli buy on breakout 12 Agustus ya, beli buy on breakout. Ternyata dia gagal. Misalnya belinya di 20.700 ya. Kan gagal nih. Jadi cut loss. Cut loss-nya cuman ya bisa aja toleransi cut loss-nya di 20.000 karena dia kembali turun dari resisten. Nih, cut loss-nya kan 3%. Kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss itu tetap hold, sempat turun sampai 9% dan sekarang kembali minus 2%. Kalau yang pakai cut loss dan buyback di bawah, nih cut loss-nya 3%, buyback di bawah, sekarang udah profit 6%. Ya, kan? Ini terlihat kalau memang pakai cut loss itu lebih bagus daripada yang nggak pakai cut loss. Yang tadinya masih minus 2%, yang pakai cut loss udah profit 6,79%. Jadi ketutup. Dan kalau dia jualan udah profit. Jadi seperti itu. Kalau mau trading memang sebaiknya pakai cut loss, dan yang pakai cut loss itu beli saham di area konsolidasi seperti ini, profitnya itu lebih besar, bisa 2-3 kali profit ya. Kalau waktu itu juga beli buy on breakout, misalnya di 26 Juli gagal breakout, dia kembali turun, cut loss dulu, nanti buyback di bawah, beli udah profit kan. Jadi seperti itu. Untuk UNTR arahnya masih bisa ke atas, cuman tetap waspada kalau nanti gagal Kompim breakout 2500
ya bisa turun lagi. Ya kan ini terlihat UNTR konsolidasi aja. Nah, kalau yang punya dari bawah, kalau misalnya besok dia breakout, hari lusanya dia kembali merah dan tutup di bawah 20.200, mending profit taking. Tapi dengan kondisi volume seperti ini harusnya masih bisa lanjut untuk UNTR. Seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup naik tipis 0,69% ke harga 288. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Doit akhirnya sampai juga ya 280, walaupun memang nggak menyentuh, tapi terendahnya itu 282. Dengan kondisi seperti ini, ya ini menurut saya juga menarik. Cuman kalau beli saham downtrend itu harus disiplin cut loss. Dan kalau misalnya mau beli Doit tapi ini bukan ajakan ataupun rekomendasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya niat beli Doit ya yang penting disiplin cut loss. Cut loss saja kalau dia tutup di bawah 280. Kan ini supportnya 280 ya, toleransinya 1-2% di bawah itu udah cut loss saja, nggak usah mikir lagi, kecuali Bapak Ibu siap rugi waktu, harusnya dipertahankan menurut saya ya. Tapi kalau dia jebol ya tetap harus waspada. Tinggal cut loss, nanti buyback lagi di 260 nih. Jadi misalnya beli di 288 ya, cut loss saja kalau dia tutup di 276 misalnya. Ini kan kerugian 4%. Nanti buyback daripada beli di 262 kan 8% dan belum tentu naik. Mending cut loss dulu 4%, nanti buyback di bawah. Tinggal kalau dia jebol 260 cut loss lagi. Namanya trading di saham downtrend ya kebanyakan cut loss, tapi kalau dia rebound dan konfirmasi reversal itu profitnya lebih besar. Jadi setiap strategi itu ada keuntungan dan kekurangannya. Jadi ya tergantung masing-masing, dan target profitnya tipis saja nih ya. 4% juga nih risk rewardnya, cut lossnya 4%, rewardnya 4% juga ke 300. Dan kalau dia mampu lewat 300 harusnya bisa sampai 320. Bisa aja nanti Doit ini malah konsolidasi. Kalau saya lihat ya, dia bergerak di range harga ini. Nih kan terlihat nih, semoga aja ya. Supportnya 280 dan resistennya 320. Atau ke sini dulu dia konsolidasi. Kan ini terlihat. Dia sekali gagal breakout setelah membuat candle doji di tanggal 20 Agustus. Dia coba breakout 300 namun gagal dan dia turun lagi. Dan 2 hari ini juga cukup bagus. Dia membuat lower high baru. Lower low-nya pertama itu di 282 dan kemudian di 284. Jadi menurut saya juga ada potensi rebound ke 300. Jadi seperti itu. Untuk Doit ya, kalau mau coba spekulasi buy ya buat aja trading plan-nya cut loss di bawah 280 dan target profit terdekat 300. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup naik tipis 0,62% ke harga 4.850. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum dari minggu kemarin itu bergerak di area support dan nggak kemana-mana sahamnya ya. Tapi cukup bagus karena ini area support kuatnya yang jangan sampai dijebol. Kalau dia tutup di bawah 4.700, itu peluang besar bisa ke 4.400 sampai 4.000. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, ini menarik, risk rewardnya juga tipis ya. Cut lossnya cuma 3% dan target profitnya tarik langsung ke 5.200. Target profitnya 7% dan cut lossnya cuma 3,5%. Jadi risk rewardnya 1:2. Yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk Harum hari ini candlenya hammer terbalik ya. Tapi nggak masalah karena dia rebound tipis. Jadi tetap ada peluang kalau market juga besok mendukung saham-saham batu bara rebound ya, potensi Harum bisa ke terdekat dulu tapi ya 5.000 sampai 5.200. Jadi seperti itu untuk Harum ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.